Hai Capricorn di luar sana, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja ya. Jadi ini general reading untuk kalian ya. Ini fun reading, general reading. Jadi memang tidak harus resonate untuk semua Capricorn di luar sana, Sun, Moon, Rising ya. Oke, ini sepertinya akan resonate untuk Capricorn yang habis dealing sama yang namanya obsesi, kekecewaan, kekecewaan karena tidak mendapatkan sesuatu atau seorang ya yang dia inginkan gitu. Ini kemungkinan akan resonate untuk Capricorn di luar sana yang sedang merasa terjatuh karena perasaan itu ya. Oke, baik. Kalau saran aku ya, jangan lupa untuk cek Sun, Moon, Rising kalian. Minimal Sun, Moon, Rising. Kalau kalian mau cari Venus juga nggak apa-apa. Nanti kalian cari di semua zodiak tersebut Sun, Moon, Rising. Bisa juga ditambah Venusnya apa gitu, nggak apa-apa ya, minimal Sun, Moon, Rising lah ya. Oke. Jadi kita nggak cuma punya satu zodiak dari sun sign aja. Kalau dari tanggal dan bulan itu kan sun sign aja ya. Kita nggak cuma satu zodiak itu. Cek semuanya, kalau nggak tahu caranya cek di description box ya. Kalau memang di webnya itu penjelasannya panjang, santai aja. Kalau ada yang komen, nggak tahu waktu itu yang komen di zodiak apa, aku lupa ya. Tapi intinya kalau merasa penjelasannya panjang, ya memang biasanya penjelasannya panjang. Jadi sun sign biasanya merepresentasikan apa itu dijelaskan, moon sign apa, rising apa, kayak gitu. Cuman kalian nggak harus baca semuanya kalau kalian nggak mau. Kalian hanya cukup cari tahu apa sih sun sign kalian. Apakah ya kalau sun sign kalian mungkin di sini Capricorn gitu. Bisa juga di sini moon sign-nya yang Capricorn, bisa juga rising-nya yang Capricorn gitu kan. Kalian cek semuanya di Sun, Moon, Rising gitu. Lalu cek di masing-masing zodiak kalian. Siapa tahu kalian dapat pesan yang lebih spesifik sesuai situasi kalian gitu ya. Seperti itu Capricorn dan semua zodiak di luar sana ya. Oke, jadi slow aja, cari aja Sun, Moon, Rising-nya. Kalau memang penjelasannya panjang nggak usah dibaca juga nggak apa-apa sih. Oke. Kita langsung saja ke fun reading ini, ke general reading ini buat Capricorn di luar sana Sun, Moon, Rising. Oke? Ya, gini Capricorn. Kalau yang kulihat di sini, kalian itu sedang diuji yang sama yang namanya sama aja sih ini. Kayaknya ini pesan untuk semua deh. Sama yang namanya letting go ya. Kalian sedang diuji dengan situasi itu gitu ya. Kalau yang aku baca di sini ya Capricorn, kalian itu sepertinya habis dealing sama yang namanya kekecewaan. Mungkin ini sudah selesai. Mungkin ini situasinya situasi yang udah ya kemarin-kemarin dan ini sudah selesai atau baru saja selesai gitu ya. Tapi ya gitu, kalian sedang diuji sama yang namanya menghadapi kekecewaan. Kekecewaan karena tidak semua yang kalian inginkan itu bisa stay untuk kalian. Itu bisa tentang seorang, bisa tentang posisi, jabatan, atau apa yang kalian miliki gitu. Atau tidak semua apa yang kalian inginkan itu bisa terjadi gitu. Dan kalian baru saja itu maksudnya gimana ya? Mungkin bisa saja ini sudah selesai sih situasinya. Cuman bulan-bulan sebelumnya kalian sepertinya sudah lumayan lama nih, dari bulan sampai tahun, tergantung ya. Capricorn di luar sana itu macam-macam, banyak ya. Bisa juga dalam hitungan bulan ke belakang ini kalian itu habis dealing sama kehilangan dengan rasa kehilangan ya, situasi kehilangan gitu ya, kayak gitu. Nah, perubahan itu memang jelas tidak pernah mudah gitu ya, tidak pernah mudah perubahan itu ya. Mungkin semakin kita memegang itu erat gitu, itu semakin melukai kita. Jadi terkadang letting go ini ada baiknya ya. Baiknya itu mungkin letting go itu maksudnya dari jiwa dan hati kita memang benar-benar berusaha letting go juga ya. Baiknya mungkin kita merasa lebih damai gitu ya, mengurangi rasa sakit itu gitu. Semakin kita memaksakan itu gitu, semakin itu mungkin menyakiti kita gitu. Ya jadi pesan untuk kalian Capricorn di luar sana, kalian itu ya mungkin itu tadi ya, kalian harus
siap kontrol obsesi kalian, desire kalian. Karena saat kalian sudah menaklukkan itu, menaklukkan sisi kalian yang tersebut ya, menaklukkan diri kalian lagi dalam hal obsesi dan desire tadi yang berusaha menguasai kalian gitu ya. Take control hidup kalian. Saat kalian sudah berhasil kontrol itu, kalian sudah berhasil mengalahkan itu, saat itulah yang kalian rasakan bukan painful lagi seperti the death ini, tapi kebahagiaan gitu. Kebahagiaan itu baru terasa kalau kalian sudah menaklukkan hal itu sih, mengalahkan diri kalian ya. Mengalahkan diri kalian dalam hal ini maksudnya obsesi, desire gitu ya. Semakin orang gak bisa kontrol obsesinya, mengejar itu, seakan-akan dalam pikirannya itu kalau dia gak mendapatkan itu, dia gak meraih itu, dia akan terluka dan hidupnya berakhir gitu ya. Seakan-akan kayak kebahagiaan itu hanya itu gitu. Jadi kalau dia gak mendapatkan itu, dia gak bahagia, titik gitu. Dia hanya melihat satu sisi itu gitu. Itu artinya dia sedang dikontrol obsesinya. Nah, ini ujian kalian gitu kayaknya, yang baru saja kalian lalui, bisa jadi ya gitu. Mohon maaf nih Capricorn ya, kayaknya gitu. Tapi kalau kalian sudah berhasil ya melihat sisi lain bahwa kebahagiaan itu nggak hanya itu, saat kalian letting go ya, mungkin di situ kalian menemukan kebahagiaan lain, peaceful, kedamaian gitu ya, kebahagiaan dari sisi lain gitu. Kayak gitu, dan gak terus-terusan menyakiti kalian lagi dengan obsesi itu gitu. Karena yang kulihat di sini kebahagiaan itu udah dekat Capricorn buat kalian. Mungkin sudah ada yang merasakan kebahagiaan itu, sudah ada yang menyapa kalian di awal-awal tahun kerbau logam ini. Tapi kalau belum, ini akan menyapa kalian dalam hitungan bulan lah ya. Bisa jadi pertengahan tahun ini bisa jadi ya, sudah mulai menyapa kalian gitu. Kalau belum, kalian rasakan saat ini gitu. Tapi kuncinya itu, kalian itu sedang berusaha untuk menghadapi diri sendiri, menghadapi rasa kehilangan, kekecewaan itu sih gitu. Bagaimana menyikapi rasa itu gitu, rasa kekalahan itu. Bagaimana menyikapi kekalahan itu gitu. Ya, bagaimana berdamai dengan situasi itu. Karena kalau sudah seperti itu, the sun, di sini ada the sun, saatnya kalian bahagia gitu ya. Jadi gini, kalian diuji kehilangan sesuatu itu dulu. Kalian diuji untuk diuji dengan rasa kecewa itu, diuji dengan kegagalan itu, diuji dengan kehilangan itu gitu ya. Apakah kalian bisa melepaskan itu atau enggak? Kalau kalian sudah bisa melepaskan itu, ini kalau aku baca di sini ya Capricorn, ini bukan maksudnya menggurui Capricorn. Jadi ini yang sudah aku baca, ini kayak semacam secara energi ini yang sudah terlihat gitu. Ini yang sudah sedang berjalan manifestasinya. Jadi ya mau dibilang rahasia universe, ya mungkin rahasia universe gitu. Tetapi sebenarnya bukan rahasia juga, karena ini kan yang kalian manifestasikan sebenarnya gitu ya. Jadi kalau yang kulihat di sini, saat kalian sudah itu tadi, jadi lupa kan tadi sampai mana. Saat kalian sudah berhasil ya menyikapi atau berdamai dengan kecewaan itu ya. Jadi kalian tadi kan diuji untuk merasa kehilangan, kecewa, gagal gitu ya. Gimana nih, kalian siap nggak melepaskan itu gitu. Semakin kalian tidak siap melepaskan itu, tidak kuat untuk melepaskan itu ya, rasa itu gitu, semakin kalian terus suffering, menderita gitu kalau yang aku lihat di sini. Dan semakin kalian mengulur kebahagiaan kalian, the sun di sini ya. Tapi memang itu nggak semudah itu ya. Maksudnya oke, gue ingin segera menyebut the sun gue nih ya, gue akan melepaskan itu mudah diucapkan di bibir, tapi the sun itu akan datang kalau itu memang sudah terucap di hati dan jiwa kalian sebenarnya. Jadi itu by process, bukan cuma sekedar ngomong aja memang ya Capricorn. Jadi emang agak susah memang, karena kalau ngomongin hati, jiwa, perasaan itu berarti udah masalah prosesnya. Tunggu dulu nih, karena ini kan bukan cuma sekedar ucapan aja gitu. Tunggu dulu prosesnya benar-benar selesai gitu. Tapi maksudnya tunggu itu bukan tunggu dengan tunggu dengan pasif ya. Maksudnya kalian juga perlu ada progres dari diri kalian nih gitu. Progres untuk
menguatkan hati, berbesar hati melepaskan itu gitu. Itu progres ya. Proses itu cepat lambatnya kembali ke progres kalian. Jadi tetap andil kalian juga sih gitu ya. Itu Capricorn, pesan untuk kalian kalau yang aku baca di sini, karena kebahagiaan itu cuma tinggal bentar lagi kok ya. Saat kalian sudah berhasil dengan berlapang dada, berjiwa besar, letting go ini ya. Saat kalian sudah tidak menginginkan itu ya, dalam tanda kutip, oke, kalau memang itu bukan untuk saya lepaskan itu ya. Kalian lepaskan itu, kalian ikhlaskan itu, kalian berbesar hati dengan itu, dan kalian nikmati hidup kalian berusaha melihat perspektif lain ya, yang happy itu tadi ya. Di situ apa yang tidak, yang dulu pernah kalian inginkan banget ya, yang kalian sudah jatuh bangun ya mengejar itu, dan terus kecewa dan terus sakit, terus suffering gitu. Saat kalian sudah melepaskan tangan kalian ya, biarkan itu pergi, biarkan itu terbang, kalian gak mau mengikat itu lagi, dan gak mau terikat dengan obsesi itu lagi. Nah, itu yang akan kembali sama kalian Capricorn kalau aku lihat di sini gitu. Jadi bisa jadi itu akan kembali saat kalian sudah nggak benar-benar menginginkan itu gitu. Ya memang gitu cara universe menempa kita tuh kayak gitu biasanya memang ya. Diuji dulu dengan rasa keinginan yang besar itu. Bagaimana kita menghadapi diri kita dengan keinginan kita yang besar itu gitu. Bagaimana kita mengalahkan itu gitu. Mengalahkan agar kita nggak dikontrol oleh desire itu gitu. Kita yang harus take control pikiran kita gitu kan. Ya, saat kita sudah lolos dengan ujian itu, berjiwa besar, berbesar hati itu, akhirnya itu kembali ke kita gitu. Kayak gitu sih. Oke, Capricorn. Seperti itu. Jadi ini lebih kayak kalian itu bermetamorfosis ya, transformasi di sini menjadi versi lebih baik dari diri kalian, dari yang kemarin gitu. Dan saat kalian sudah jadi versi yang lebih baik lagi, ya terus kan kita kan selalu upgrade diri ya. Di saat itulah ya, apa yang harusnya menjadi milik kalian itu ya bukan kalian kejar, mereka ya, atau apapun itu di luar sana yang akan menghampiri kalian. Jadi kalian menarik itu dengan energi kalian, dengan frekuensi baru kalian setelah kalian bertransformasi gitu Capricorn. Jadi Four of Cups di sini kekecewaan ya, kekecewaan, kehilangan gitu. Ini ujian kalian kemarin gitu ya. Bagaimana kalian berusaha untuk, ya kalian kelihatannya di sini berusaha untuk spiritual. Di sini ada High Priestess. Kalian fokus dengan pencapaian hidup kalian, memperbaiki hidup kalian, terus fokus untuk ke jalan yang lebih baik gitu ya. Kecewa itu datang dan pergi gitu aja. Tapi kalian berusaha untuk tetap mengisi hidup kalian dengan hal yang kalian anggap baik gitu aja gitu. Ya kayak life must go on gitu. Di kartu Eight of Earth ini yang aku lihat. Tapi justru saat kalian sudah berhasil mengalahkan temptation itu, ini kan kartu The Devil, ambisi, obsesi. Terkadang ya gimana ya, ngomongin soal ambisi, obsesi itu memang ada sisi bagus. Sisi bagus itu membuat orang untuk mengejar apa yang mereka inginkan. Tetapi ada saatnya kita harus rem itu gitu. Jadi ini bukan cuma tentang ngegas aja, tapi kapan kita harus rem. Namanya kita mau nyetir di jalan kan gak terus kita ngegas dong. Ada kalanya kita harus ngerem. Kalau nggak ngerem, nabrak gitu. Sama kayak obsesi dan desire itu dengan ambisi itu. Kalau kita nggak kontrol itu, kadang kita nggak rem itu bisa aja hanya mencelakai kita sendiri kayak gitu ya. Terkesan kayak kita itu berlari terus bukan tanpa arah. Arahnya sih tetap di situ, tapi berlari terus tanpa mempertimbangkan keselamatan gitu loh. Gitu, itu kan kita terlalu dibutakan oleh obsesi dan ambisi, itu bisa jadi. Nah itu juga nggak bagus kan sebenarnya gitu loh. Oke, nah di Tree of Earth ini bagaimana kalian mengumpulkan puing-puing gitu, puing-puing. Ya jadi ketika kalian sudah dihancurkan dengan itu semua gitu ya, dan kalian berdamai dengan itu ya, kalian mengumpulkan lagi puing-puing kalian untuk melanjutkan hidup gitu, untuk selalu. Puing-puing itu adalah sisi baik yang berusaha kalian lihat gitu. Kalian ambil itu. Kalian ambil sisa-sisa yang masih bisa kalian lihat bagus gitu. Ya, itu maksudnya kalian berusaha melihat dari perspektif lain, gak cuma dari satu sisi aja yang hanya melukai kalian aja pada akhirnya karena terobsesi di satu titik itu aja gitu. Di
Di saat itulah yang kulihat kalian akan menemukan the sun kalian gitu, kebahagiaan kalian. Jadi pesan kalian untuk Capricorn di luar sana, ini kalian sedang dealing sama situasi itu Capricorn. Ini tentang ambisi ya, dimana ambisi itu ambisi itu punya dua sisi ya. Sisi baiknya dia selalu menyemangati kita untuk berlari menuju goals kita, tujuan kita untuk membangun sesuatu. Oke, itu bagus gitu, meraih sesuatu gitu. Tapi sisi lainnya itu juga bisa melukai kita gitu, kalau kita dikuasai oleh ambisi gitu kan. Kayak gitu, temptation itu tadi. Oke? Seperti itu. Oke, Capricorn. Terus di sini kalau pesan ini lebih ke pesan cinta sih Capricorn ya. Terserah sih, ini bisa, cinta itu kan menurut aku universal ya Capricorn, jadi nggak tentang romance aja. Kalian silahkan kembalikan lagi pada situasi kalian tanpa harus kalian paksakan juga. Ini harus resonate gitu loh, maksudnya nggak usah dipaksakan. Oke? Ask for help ya. Kelihatan kan bagaimana kalian sedang terjatuh gitu loh Capricorn ya. Tapi ya bagaimana kalian bangkit lagi gitu kan. Caranya gimana nih? Kalau kalian bisa handle itu sendiri bagus, tapi kalau tidak, jangan ragu kalau memang kalian butuh bantuan siapapun yang kalian rasa nyaman, kalian meyakini mereka bisa memberikan pencerahan atau kenyamanan buat kalian gitu loh ya. Seperti itu nggak apa-apa ya. Intinya sih kan kita berusaha mencari jalan keluar ya. Jalan keluar ini dimulai dari kita. Selanjutnya kita bisa minta bantuan orang. Maksudnya gini, jalan keluar ini kayak termasuk bukan berarti semua itu harus kita selesaikan sendiri. Iya betul, enggak harus kayak gitu memang Capricorn gitu. Walaupun orang itu independen, dia tetap adalah makhluk sosial gitu, tetap butuh bantuan orang tentu saja. Tapi namanya jalan keluar itu dimulai dari diri kita. Ya, misalkan kita bisa handle itu sendiri, nggak apa-apa, bagus, berarti it's okay, kita bisa menjawab itu sendiri. Tapi kalau kita merasa butuh bantuan, tetap jalan keluar itu mulai dari kita. Apakah kita mau mencari itu keluar, berusaha mencari bantuan itu keluar, mencari orang yang sekiranya bisa membantu kita. Nah, semua itu tetap kembalinya ke kita kan, mulainya dari kita juga gitu. Nggak apa-apa. Oke, Capricorn. Nah, di sini Nah, nih Capricorn, kalau yang aku baca di sini aku dapat pesan juga nih ya, bahwa kalian itu perlu mencintai diri kalian sendiri gitu ya. Mungkin kalian ini terlalu fokus pada obsesi kalian, ambisi kalian, dan mungkin orang lain ya. Sampai kalian lupa untuk mencintai diri kalian sendiri, dan mungkin kalian nggak sadar bahwa langkah kalian itu justru malah mengabaikan diri kalian sendiri. Kalian malah mengabaikan diri sendiri, bukan mencintai diri kalian juga gitu. Jadi kayak menganaktirikan diri kalian ya. Kalian anggap itu adalah kebaikan kalian untuk orang lain. Itu bisa juga Capricorn. Kalian memang perlu baik sama orang lain, gak salah juga dengan itu. Tapi jangan sampai kalian baik sama orang lain, tapi kalian mengabaikan diri sendiri. Itu jangan sampai. Kalian mau jadi pahlawan di luar, tapi keluarga kalian belum kalian selamatkan, misalkan kayak gitu ya, atau diri kalian belum kalian selamatkan ya. Bagaimana kalian mau jadi pahlawan di luar kan? Sebenarnya kayak gitu sih Capricorn. Ini masalah perspektif juga sih Capricorn menurut aku. Jadi terserah kalian, tapi pokoknya ingat, di sini pesannya adalah cintai diri kalian gitu ya. Jangan menjebak diri kalian sendiri pada situasi yang gak sehat juga buat kalian gitu. Itu bukan bentuk kalian mencintai diri kalian. Justru kalian mengabaikan diri kalian dengan terus membiarkan diri kalian terjebak di bad circumstances atau bad bad circumstances itu lah ya, atau pikiran-pikiran yang justru malah mohon maaf nih Capricorn, misalkan menyesatkan kalian sendiri gitu, yang justru buruk untuk kalian juga gitu lah ya. Ya, cinta membantu untuk menyembuhkan luka lama ya. Ini jangan lupa ya untuk mencintai diri kalian sendiri juga gitu. Ya, jadi menurut aku cinta ini bukan soal cinta sama orang lain, bukan cinta sama makhluk hidup lain, ini cinta sama diri kalian juga Capricorn gitu. Bagaimana kalian mencintai diri kalian, dan kalian
sebenarnya letting go di sini juga bentuk kalian mencintai diri kalian. Letting go, sesuatu yang kalau kalian terus genggam hanya melukai kalian, ya. Misalkan kalian menggenggam pisau nih, itu hanya melukai kalian gitu loh. Ambisi itu untuk mengalahkan itu, semakin kalian berambisi untuk mengalahkan itu, menggenggam itu terus, itu semakin melukai kalian. Nah, letting go ini bentuk kalian mencintai diri kalian sendiri, bentuk kalian menghargai bahwa kalian itu berharga, kalian punya value gitu loh. Ya, seperti itu. Perspektif itu yang sepertinya harus kalian lihat juga gitu. Karena sebelum kalian mencintai diri kalian sendiri, kalian gak bisa bahagia, Capricorn. Kalian mau cari kebahagiaan di mana? Kalian mungkin gak akan pernah menemukan itu. Karena kunci yang pertama adalah kalian harus mencintai diri kalian dulu gitu. Berhasil mencintai diri kalian dulu. Itu kunci pertama yang sudah kalian buka. Di situ kalian baru bisa melihat kemana jalan untuk kebahagiaan kalian. Mungkin jangan-jangan kebahagiaan itu ada di depan kalian sendiri, hanya kalian gak sadar aja gitu ya. Kayak gitu. Oke. Oke, Capricorn. Jadi kalau aku lihat di sini, ini pesannya ya dari keempat kartu ini ya. I love you. Ini Capricorn, dari keempat kartu ini sama ini, kalau pesan yang aku dapat secara intuisi nih ya, ini ditujukan untuk kalian sendiri ya. Bagaimana kalian mengapresiasi diri kalian sendiri. I love you ini adalah, ini powerful words, betul. Ini adalah powerful words. Kalau kalian ucapkan ke orang lain, betul. Termasuk kalau kalian ucapkan ke diri kalian sendiri ya. Jadi di sini kayaknya kalian selain dealing sama ambisi, dealing sama cinta terhadap diri sendiri juga deh. Kalian kayaknya sedang struggle untuk itu gitu loh. Kayaknya gitu. Ya, mungkin sedang proses seperti itu ya. I love you ini diungkapkan untuk diri kalian juga loh, Capricorn ya. Kalau kalian mencintai diri kalian sendiri, apa yang akan kalian lakukan untuk situasi ini gitu ya. Apakah itu berarti harus letting go? Karena saat itu bisa jadi kalian justru menemukan kebahagiaan kalian. Apa yang pernah kalian kejar-kejar itu yang akan kembali ke diri kalian lagi gitu loh ya. Tapi intinya adalah, ini pesan, ini kan universal ya. Tapi kalau intuisi yang aku dapat ini adalah, kalian mungkin belum cukup untuk mencintai diri kalian sendiri, karena mungkin selama ini kalian cenderung mengabaikan diri kalian sendiri dan membiarkan kalian terjebak pada luka itu, pada keadaan yang justru melukai kalian gitu loh. Dan kalian gak menyelamatkan diri kalian. Justru orang pertama yang perlu menyelamatkan diri kalian itu diri kalian sendiri gitu loh. Orang lain gak bisa menolong kalian kalau kalian belum membuka akses itu. Jadi help yourself, love yourself, itu pesannya mungkin Capricorn ya. Jadi kamu selalu punya pilihan ya. Buat pilihanmu dengan cinta ya. Apapun pilihanmu dalam hidup ini ya, lakukan itu dengan cinta terhadap dirimu sendiri ya, secara bijak gitu ya. Bagaimana sih kamu mencintai dirimu sendiri gitu, dengan bijaksana gitu ya. Sorry, maksudnya ini bukan menggurui ya, tapi orang mungkin lupa untuk mencintai dirinya sendiri gitu ya. Terkadang apa yang dia lakukan justru hanya menyakiti dirinya gitu loh, bukan mencintai dirinya. Dia terlalu terobsesi untuk menyenangkan orang lain, untuk meraih yang lain gitu, dan mengabaikan dirinya gitu. Jadi maksudnya mencintai dirinya dengan bijaksana ya, itu mungkin pesan untuk orang yang mungkin belum bisa mencintai dirinya sendiri kayak gitu ya. Oke. Nah, pesan ini juga, ini sebenarnya ya, cari apa yang penting ya. Kalau pesan yang aku dapat di sini di kartu ini secara intuitif ya, ini kalian harus melihat bahwa diri kalian itu penting, dan kalian harus mencintai diri kalian juga, harus memberikan aksi soal self love itu terhadap diri kalian sendiri gitu sih intinya. Oke? Jadi Capricorn, pesan untuk kalian di sini yang aku lihat adalah love yourself yang pasti ya, appreciate yourself ya. Apa sih? Gak jelas banget. Pokoknya intinya cintai diri kalian ya. Kalian punya nilai, kalian harus mengapresiasi diri kalian. Jangan minta apresiasi itu dari orang lain. Lakukan itu untuk diri kalian sendiri aja. Kenapa harus kalian kejar itu dari orang lain? Kalau kalian itu bisa melakukan itu
sendiri gitu loh. Orang yang pertama melakukan itu yang kalian lihat di depan cermin, yaitu diri kalian sendiri ya. Siapa yang mencintai diri kalian yang pertama, yang menyelamatkan diri kalian yang pertama, yang mengapresiasi kalian ya, yaitu diri kalian sendiri ya. Ya gitulah intinya, oke? Ya, yang mencintai diri kalian, yang menyelamatkan diri kalian, yang mengapresiasi diri kalian ya. Orang pertama itu adalah, atau seharusnya itu diri kalian sendiri gitu. Oke, Capricorn di luar sana, itu aja pesan untuk kalian. Santai aja, kalau ini yang kalian tanyakan soal cinta, gini deh, mau orang itu kembali lagi atau tidak? Aku lihat mungkin sebagian dari kalian orang itu masih kembali lagi sih ya intinya. Kalau ini, karena ini kan general banget ya Capricorn, di luar sana Capricorn situasinya macam-macam gitu ya. Tapi secara umum ini kan tentang kebahagiaan kan. Kalian mungkin kemarin habis suffering gitu ya. Intinya kalau kalian sudah sukses dengan itu semua yang tadi aku sampaikan, kebahagiaan itu cuma hitungan, ya paling lama hitungan bulan kok, oke? Jadi selamat Capricorn, kalian akan dapat kebahagiaan. Ini bukan sugarcoat, tentu saja bukan ya. Cepat lambatnya kembali ke progress kalian ya. Itu akan datang ke kalian saat kalian sudah tidak berambisi besar untuk mengejar itu yang akan mengejar kalian ya, atau kalian yang akan menarik itu. Oke Capricorn, good luck apapun hasil general reading ini. Tentu saja keputusan itu ada di tangan kalian ya, jangan paksakan ini resonate. Kalian tahu apa yang terbaik untuk kalian ya, harusnya tahu dong ya. Intinya kalian tahu situasi kalian dan pertimbangkan apa yang terbaik untuk kalian gitu. Oke, good luck Capricorn di luar sana. Jangan lupa like dan share kalau suka. Kita ketemu lagi di video lainnya. Bye Capricorn.